dipersembahkan oleh Pemirsa, satu hari jelang Idul Fitri, lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat ramai lancar. Sejak diberlakukan sistem satu arah berskala nasional pada Rabu siang, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan seperti kemarin. Selama diberlakukannya sistem satu arah bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Jakarta, bisa melalui jalur arteri. Ya, sementara itu jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah menurun pasca puncak arus mudik. Pagi ini lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah ramai lancar. Jumlah kendaraan yang melintas menurun dibandingkan kemarin. Situasi di area gardu tol juga lebih lengang dan minim antrean kendaraan. Adapun arus balik lebaran di gerbang tol Kali Kangkung diprediksi akan terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 mendatang. Ya, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik lebaran, kita bergabung dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Nata terlebih dahulu. Selamat siang Nata, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan cenderung lenggang dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi sampai dengan siang ini tidak ada penumpukan kendaraan sama sekali, baik itu di gerbang tol ataupun yang beberapa kendaraan biasanya melakukan istirahat terlebih dahulu di beberapa bahu jalan seperti itu. Kemudian juga hal ini juga dampak dari kilometer rest area 57 yang memang sudah dibuka, tidak ada penumpukan kendaraan seperti kemarin yang berimbas terhadap kepadatan lalu lintas yang mengarah ke kawasan tol Trans Jawa. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan, karena saat ini kondisinya lenggang, bisa Anda saksikan juga di drone kami yang disiarkan secara langsung. Ini terlihat kecepatan kendaraan juga ini sekitar 60 sampai dengan 80 km per jam, berbanding terbalik dengan 2 hari yang lalu, yang mana ketersendatan ini kerap terjadi, bahkan untuk jarak kendaraan satu dengan kendaraan lainnya hanya bersekitar 5 meter saja dengan kecepatan rata-rata di bawah 60 km per jam. Kemudian selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini juga akan diberlangsungkan kembali kontraflow dari kilometer 70, yang mana ini melihat situasi, namun kami belum mengetahui secara pasti kapankah diresmikan terkait dengan kontraflow yang akan terjadi. Dan tentunya kami akan menginformasikan kembali kepada Anda jika ada update dari pihak Jasa Marga. Kemudian juga jika memang Anda sudah merasa mulai kelelahan, diharapkan Anda bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area terdekat dengan durasi maksimal selama 30 menit untuk silih berganti dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian jika Anda tidak kebagian rest area, Anda bisa keluar ke pintu tol, kemudian menggunakan jalur arteri, karena di sana juga banyak sekali posko-posko mudik yang bisa Anda gunakan semaksimal mungkin untuk beristirahat sejenak, untuk menghindari terjadinya microslip dan juga kurang fokus terkait dengan posisi Anda dalam mengemudi karena badan sudah mulai lelah. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima dan juga tubuh yang fit. Kemudian jika kita bicara soal cuaca, pada siang hari ini terpantau cerah, berbeda dengan tadi pagi yang sempat terjadi mendung, namun tidak mengetahui juga apakah nanti sore akan mendung kemudian turun hujan. Karena kemarin sore ketika siang sudah mulai panas terik, kemudian sekitar jam setengah 3, jam 3 ini turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi seperti itu, sehingga ini menjadi atensi juga bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan agar mudik lancar, aman, dan juga sampai tujuan guna merayakan hari kemenangan secara bersama dengan keluarga. Sementara Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari gerbang tol Cikatama. Kemudian kita bergeser ke Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Amrina, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Iya,
Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, kalau kami pantau pada siang ini lancar sekali dan juga sangat kondusif. Ini tidak jauh berbeda situasinya dibandingkan dengan pantauan kami pagi tadi, yang mana dari pagi hingga siang ini memang tidak terlihat adanya ketersendatan ataupun juga kemacetan, baik itu di ruas jalan tol Semarang Batang ataupun juga antrian di area gardu tol. Dan untuk situasi hari ini memang cukup berbeda dengan 2 hari terakhir kemarin, yang mana pada tanggal 18 dan juga 19 Maret 2025 merupakan puncak arus mudik. Sempat terjadi adanya antrian kendaraan kurang lebih ada 50 meter di area gardu tol. Namun pada siang ini untuk antrian kendaraan di area gardu tol ini pun juga cukup lengang. Ini menjadi salah satu momen yang mungkin tepat bagi pemirsa yang belum melakukan perjalanan mudik untuk bisa melakukan mudik sekarang, karena untuk suasananya sangat amat kondusif. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan, Syafa dan juga pemirsa, dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, memang untuk volume kendaraan yang melintas di area gerbang tol Kalikangkung pada hari ini mengalami penurunan dibandingkan pada hari kemarin. Hari ini kurang lebih mulai pada pukul 00 hingga pada pukul 10 siang tercatat ada 20.000 kendaraan yang melintas. Artinya per jamnya kendaraan yang melintas dan keluar dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Semarang Solo ini berada di angka 1.500 hingga 2.000 kendaraan. Sangat berbeda dari 2 hari kemarin pada saat puncak arus mudik, yang mana berada di angka sekitar 2.600 hingga 3.000 kendaraan. Tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mengapa volume kendaraan menurun. Salah satunya adalah karena pada hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri bagi sebagian umat muslim, sehingga sudah banyak yang melakukan aktivitas mudik pada 2 hari yang lalu. Dan hingga saat ini berdasarkan pantauan kami di sepanjang ruas jalan tol Semarang Batang ini masih diberlakukan adanya one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Artinya kita bisa melihat bahwa nampaknya berdasarkan pertimbangan dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak kepolisian lalu lintas masih dibutuhkan adanya one way untuk bisa mengurai kepadatan, karena memang jadwal dari one way sendiri secara situasional diterapkan hingga pada hari ini 20 Maret 2026. Nah, kita akan lihat nanti Syafa dan juga pemirsa, apakah hingga tengah malam one way nasional akan tetap dipertahankan atau mungkin sore nanti akan dicabut, mengingat volume kendaraan yang melintas sudah menurun. Namun bagi kendaraan ataupun juga bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan ini dihimbau untuk menjaga keselamatan, untuk mengecek kondisi kendaraan dan juga pastikan saldo kartu elektronik ini cukup agar tidak menyebabkan adanya antrian yang panjang dan juga kemacetan ketika akan keluar dari gerbang tol Kalikangkung. Saya kembalikan ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, dan juga ada Nata Arman dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Situasi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Para pengendara bisa melajukan kendaraannya hingga batas maksimal karena puncak arus mudik di jalur Lingkar Gentong sudah berakhir. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Ya, sehari jelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih dibanjiri pemudik sepeda motor. Bahkan di sejumlah titik persimpangan pertemuan arus, ribuan pemotor mengalami kepadatan dan menumpuk. Meski volume kendaraan mulai menurun, ribuan kendaraan sepeda motor terus melintasi jalur arteri Pantura Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, Jumat pagi. Beberapa titik persimpangan mengalami kepadatan kendaraan pemudik. Pemudik motor ini berasal dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Mereka memilih berangkat sehari jelang Lebaran untuk menghindari kepadatan di jalur arteri Cirebon. Sementara itu, petugas kepolisian terus disiagakan dan akan menerapkan buka tutup lalu lintas secara manual agar arus lalu lintas tetap lancar. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan akan terus terjadi pada sore dan malam takbiran nanti.
Ya, usai diterapkan one way nasional, arus mudik lebaran akan dihentikan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan akan mengevaluasi dengan melihat kondisi di jalanan. Karena penutupan one way nasional mudik itu akan kita evaluasi besok pagi. Kalau memang bangkitan arus sudah tidak ada tanda-tanda, flow di tol itu masih lenggang, termasuk juga traffic counting-nya rendah, nanti akan kita cabut untuk dihentikan one way nasional mudik. Kemungkinan siang akan kita hentikan. Bila besok pagi bangkitan arus, di laporan dari Pak Dirlantas Polda Metro juga sudah mulai landai, besok akan kita evaluasi dan kami lakukan kolaborasi dengan stakeholder, baik Pak Menteri Perhubungan, Dirut Jasa Marga, termasuk kami akan melapor kepada Bapak Kapolri. Mungkin one way arus mudik akan kami cabut jamnya. Dipersembahkan oleh